di dunia yang mulai masuk aset kripto ini semakin besar. Tapi kalau dilihat secara global, jauh lebih banyak mereka yang skeptis. Pak Yohanes, gimana kabarnya? Baik, Coach. Luar biasa. Ini Iya. kita ketemu lagi karena ternyata banyak permintaan nih yang Ya. ngomongin soal kripto. Oh, siap. Kripto ini lagi banyak pergerakan. Ya. Gimana Pak Yohanes melihat sikon dunia kripto gimana? Ya, memang sekarang ini lagi kembali naik ya, Coach ya. Jadi pamor dan trending kripto ini kembali naik. Bukan saja kripto-kripto yang memang sudah established, jadi yang udah cukup usia ya, itu ya kita lihat trennya juga kembali naik, kembali bergairah, tapi juga mulai banyak bermunculan ya kan aset-aset kripto lain yang berusaha untuk ikut dalam gelombang ini nih. Ya, riding the wave. Riding the wave, betul. Riding the wave. Ada kesulitan apa sih orang-orang yang saat ini mau investasi di kripto? Apa kendala-kendala terbesar mereka yang kelihatannya bikin mereka bingung atau mungkin salah ambil keputusan? Jadi jujur kripto ini bagi sebagian besar ya, memang kita udah melihat bahwa perkembangan jumlah orang di dunia yang mulai masuk ke pasar aset kripto ini semakin besar. Tapi kalau dilihat secara global, sebenarnya masih jauh lebih banyak mereka yang skeptis, mereka yang ketakutan nih. Oke. Mereka yang masih menganggap bahwa aset kripto ini ujung-ujungnya scam, ya kan? Oke. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa nyalain ya, Coach ya. Jadi aset kripto ini semakin lama semakin mudah untuk dibuat. Iya. Ya, kita bisa lihat bahkan sekarang sudah mulai banyak yang namanya token generator. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngerti tentang coding, tentang Udah kayak WordPress ya. betul. Jadi WordPress-nya kripto. Iya, nggak usah coding website, langsung bisa bikin. Betul. Kita bahkan tinggal ngisi aja ya, tinggal ngisi mau nama tokennya apa, terus jumlahnya berapa, ya kan? Terus apa aja fasilitasnya, ntar tinggal klik bayar biayanya, jadi tokennya. Bikin Jadi white paper, tokennya, jual. tinggal white paper, jual, ya kan? Nah, jadi tentu saja kan hal ini sedikit banyak mengubah atau sorry Coach ya, kalau kita boleh bilang secara direct sih sebenarnya merusak daripada image kripto. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang tanpa perencanaan yang jelas, tanpa konsep yang jelas, ya kan mereka biasanya cuma ngikutin aja, ya kan mereka biasanya cuma ngebahas kripto itu begini, sekarang lagi hype-nya begini, lihat harga Bitcoin dari sekian sekarang udah jadi sekian, ya kan? Nah, and we are gonna be the next Bitcoin, kita akan menjadi Bitcoin yang selanjutnya, ya kan? Mungkin Custom tahu ya, sekarang kan mulai banyak nih koin-koin yang pakai binatang-binatang, ya kan? Nah, 1-2 yang pertama kali muncul mungkin berhasil, ya kan? Tapi kebanyakan orang kan akhirnya berpikir, wah saya ketinggalan nih. Mulailah mereka begitu muncul yang namanya mirip-mirip, ya kan? Yang gambarnya mirip-mirip, dibikin lucu-lucu gitu ya. Wah, it's gonna be the next one. Ini saya yakin akan menjadi yang berikutnya. Ya kan? Akhirnya mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan nih. Karena kan mereka berpikir bahwa saya udah tertinggal nih Bitcoin dulu. Saya udah tertinggal yang ini. Saya udah tertinggal yang ini. Jadi tanpa adanya pemahaman yang jelas, akhirnya ya mereka cuma berusaha untuk ikut gelombang. Nah, tapi yang kita tahu ya, gelombang itu ya belum tentu bagus juga. Kadang-kadang ada gelombang yang malah merugikan, ya kan? Untuk bisa memahami kesulitan dari teman-teman, apa yang harus dipelajari oleh seorang investor? Apakah baca technical analysis
atau lebih baik mengerti tentang teknologinya? Tergantung sebenarnya coach, kita mau menjadi seorang apa nih? Nah, Kita mau menjadi seorang apa gitu ya. Yang membuat sedih, mungkin saya pernah cerita juga dulu kan ya, kita pernah di offline cerita-cerita sama Coach Tom ya kan. Saya ketemu orang ya kan lagi makan gitu pagi-pagi breakfast, ketemu 3 anak kuliah, tiba-tiba mereka bilang, saya dengarkan, kita main kripto yuk gitu loh. Sekarang kan lagi hype nih, coba deh kita beli 10 aja. Ya, siapa tahu satu nyangkut, berhasil. ya. Bukannya nyangkut ya, bukannya berhasil tapi malah nyangkut. Nah, jadi pertama adalah kata-kata yang dipakai oleh orang-orang adalah kita main kripto. Bukan invest. Bukan kita invest. Iya. Ya, kita main di kripto. Nah, itu udah salah satu pemahaman yang salah. Ya, jadi istilahnya ya Anda itu ya nggak ada bedanya dengan Sama seperti main saham, judi. Lebih ke judi sebenarnya, Coach. Nggak seperti main saham jadinya sebenarnya, Iya. kayak main judi jadinya. Iya. Kenapa? Kita di saham pun kita masih mempelajari loh. Benar. Perusahaannya itu kayak apa, terus ininya kayak apa, performanya selama ini kayak apa. Nah, di kripto karena rata-rata ini kan startup baru, jadi sulit nih untuk mempelajari. Karena nggak mungkin kalau perusahaannya udah jadi, udah berkembang, udah bagus, ya pasti udah ketinggalan lagi wave-nya. Udah gitu ketinggalan kan? lagi Betul. wave-nya. Nah, jadi akhirnya apa? Yang pertama adalah kita harus bisa melihat kita ini investor atau gambler. Atau gambler. Nah, sorry coach, kenapa saya pakai kata gambler, penjudi? Karena trader itu mereka masih ngerti ilmunya. Ya, punya dasar ya. Punya dasar yang coach Tom bilang tadi, apakah saya harus lihat analisis teknikalnya atau fundamentalnya atau bagaimana, mereka masih punya dasar. Tapi kalau orang yang seolah-olah menjadi trader tapi mereka nggak ngerti apa-apa, itu namanya gambler. Gambler. Nah, Kalau saya bikin koin, oke? Kemudian saya mau masuk coin market cap. oke. Caranya gimana sih? Sebenarnya gampang. Karena gini, coin market cap itu adalah Syaratnya apa sih? tinggal isi formulirnya aja. Isi Nanti formulir, betul kirimkan kasih informasi, kasih data, selesai. pergerakan harganya gimana? Nah, itu kalau sudah kita masuk di exchanger. Harus ada exchangernya. Betul, harus Oke, ada so exchangernya. berarti saya masuk ke coin market cap belum tentu dipublish kalau tidak ada exchanger. Bisa jadi sudah dipublish kalau sekarang. Oh, Jadi walaupun belum masuk di exchanger. Oke, Tapi ya itu istilahnya dia tercatat di list. Jadi gini, coin market cap itu mereka melisting koin-koin apa saja sih yang ada. yang available. Tapi yang harus diingat adalah bahwa mereka bukan verifikator, gitu loh. Mereka bukan lembaga resmi, asosiasi resmi yang memverifikasi. Nah, the problem adalah banyak orang yang berpikir kalau sudah masuk coin market cap berarti sudah valid atau sudah mantap begitu. Nah, sekarang untuk masuk exchange, koin yang bayar exchange atau exchange yang bayar koin? Yang pertama, coach. Hah? Yang pertama. Aneh dong ya, harusnya. Ya, tapi harusnya dibalik dong ya, benar nggak ya? ya? Tapi itulah realitanya. Kenapa? Kenapa koin yang bayar exchange? Oke, yang kita harus pahami bahwa exchanger ini kan private, jadi sebuah perusahaan ya atau sebuah organisasi yang tentu saja kan mereka butuh biaya. Jadi untuk menjalankan exchange sistemnya itu atau marketplace sistemnya itu mereka butuh biaya. Nah, dan biaya ini ya dapetnya dari mana? Ya. Nah, otomatis kalau misalkan ngandelin fee, kan custom tahu dong. Salah satu daya tarik dari sebuah exchanger adalah kalau Fee-nya mereka murah. fee-nya murah, semakin kecil, betul nggak? Kalau mereka bersaing dengan begitu, kasih yang murah, terus mereka bayar server gimana? Benar. Bayar administrasi bagaimana? Bayar karyawannya bagaimana? Oke. Nah. So, exchanger. Jadi saya bayar exchanger apa publish, listing. Jadi kalau misalnya ada terjadi kerugian atau apa, exchanger nggak rugi. Tidak bisa dituntut. Nggak bisa dituntut. Tidak bisa. Gitu. Ya, jadi kalau kita Kerugian masuk ada di di tangan sana, yang market. Betul. Market. Betul. Oke. Terus kalau misalkan nih coach, kalau koinnya kenapa-kenapa, Ya. quote to quote hilang atau non performing, Betul. ya kita juga nggak bisa nyalain exchanger karena exchanger tuh kayak pasar di mana kalau ada yang jual dan ada yang beli. Nah kalau yang jual ada yang beli nggak ada, ya exchanger nggak bisa disalahin. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin nggak sih ada koin yang undervalue? Ada. Ada. Jadi sekarang ini harganya sebetulnya murah, Betul.
Tapi sebetulnya dia bisa jadi the next Bitcoin. Betul, karena gini, jujur 90% ya, kita ada bikin semacam survei ya, 90% ini orang-orang yang bermain di, sorry kok saya bilang bermain lagi ya, karena memang sebenarnya mereka bermain di kripto nih, 90%, mereka bukan investor coach, mereka ini bermain di kripto, ya mereka berharap cepat dapat duit, yang paling cepat gimana gitu loh, mereka melupakan ya itu tadi ada yang namanya 3 prinsipal investasi gitu loh, ya kan, nah terus yang kalau kita tahu ya bedanya investor sama gambler nih coach, saya juga nonton dari film, ya investor itu adalah mereka yang mengetahui, melihat, membaca, menganalisa dan mengambil keputusan dari sebuah project atau dari sebuah kesempatan. Yeah. Tapi mereka juga hold jangka panjang. Itu investor. Yeah. Tapi mereka yang hanya mencoba mencari keuntungan Jangka harian, jam-jaman, mingguan, itu sebenarnya belum pantas disebut sebagai investor. Mereka adalah trader atau yang ngerti teknik trader, yang nggak ngerti teknik jatuh-jatuhnya gambler. Oke. So dari mana kita tahu undervalue crypto ini adalah crypto yang undervalue atau bukan undervalue? Oke. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya coach ya. Jadi gini, pada saat mungkin crypto aset itu masuk ke dalam sebuah exchanger, ada kemungkinan harga itu pasti akan turun. Ya, kenapa? Kita harus bedakan gini. Kalau perusahaan yang jual saham, perusahaannya itu udah jadi, coach. Core bisnisnya udah kelihatan, performanya udah kelihatan. Kripto itu rata-rata adalah startup. Secara bersama-sama mengajak ya orang-orang untuk invest. Invest lah kalau kita boleh bilang invest ya, untuk nantinya sama-sama yuk kita perusahaan developernya akan kembangin kriptonya. Kembangin projectnya supaya mensupport daripada kripto ini, baik secara utilitas, baik secara apa. Tapi, ya kan, kita baru jalan nih, Coach. Nah, kadang-kadang kebanyakan pemain kripto, itu mereka cuma melihat dari nilai, dari harganya si koin. Jadi waktu koinnya turun, padahal ya developer ini tuh sebenarnya terus jalan, proyeknya terus jalan, utilitasnya itu udah mulai terbentuk, tapi karena harganya itu tidak seperti hype kripto. Berarti lebih baik kalau misalnya perusahaan seperti Tesla udah ada company-nya, dia bikin kripto, mungkin undervalue kelihatan di situ karena company-nya kelihatan. Dibandingkan dengan company yang nggak ada, baru mulai, lalu kemudian kita bilang ini undervalue. Kalau Tesla sih ya coach ya, kalau dia ngelempar kripto ya dia nggak mungkin undervalue coach. Iya kan, bener nggak? Enggak, bukan loh. Kalau dia waktu awal pasti. Oh, waktu awal, betul. Nah, kan? itu contohnya, Coach. Ini kan company-nya kelihatan nih. Betul. Kalau dulu. Terus dia keluar. Kripto, nggak usah dulu lah, sekarang lah. Sekarang udah ada Teslanya, brandingnya udah luar biasa. Hari ini keluar IPO. Waktu keluar ICO. Udah langsung ICO atau IEO, undervalue. Kalau saya rasa sih, Coach ya, nggak mungkin dia undervalue, Coach. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia pasti akan hype. Nah, pertanyaannya satu nih, Coach. Ya, banyak token-token yang bermunculan ini, mereka nebeng nama, Coach. Seolah-olah Tesla. Oh gitu. Yes, seolah-olah. Kadang-kadang kita harus berpikir begini, Coach. Sebuah perusahaan yang udah sebesar Tesla, kalau mereka mengembangkan kripto, kenapa harus pihak lain yang mengumumkan? Ngumumin, benar. Nah, itu salah satu indikator, Coach. Benar. Harus hati-hati gitu loh. Kayak waktu itu Facebook kan, begitu dia bilang dia mau keluarin koin dia, mulai kan bermunculan tuh. Wah, ini yang Facebook koinnya Facebook, padahal bukan. So berarti nextnya kita harus membahas mengenai dia ini undervalue atau no value. Yes. Kalau kelihatannya murah sih kalau kita beli, kelihatannya oke. Tapi ternyata no value. Betul. Gimana cara kita identify? Itu nextnya kita mesti bahas. Oke, siap. Hanya di Top Coach Indonesia.